Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Haryanti Pandiangan dari kelas manajemen kelas Sabtu pagi NIM 112011083, di mana di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil penelitian saya tentang metode analisis fundamental saham PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk atau sering kita sebut dengan Sido. Baik dari metode analisis fundamental saham PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul atau kita sebut dengan Sido, maka kita sebaiknya mengetahui latar belakangnya dulu. Nah, di sini latar belakang dari pasar modal merupakan suatu pasar keuangan untuk melakukan kegiatan investasi jangka panjang suatu perusahaan yang dapat diperjualbelikan dalam bentuk modal sendiri ataupun hutang yang berupa sekuritas atau lembar-lembar saham atau obligasi. Menurut ahli Suhartono dan Fadilah 2009, pasar modal adalah kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan efek. Nah, di sini saya mengambil tentang analisis fundamental, di mana analisis fundamental adalah suatu metode yang digunakan untuk mengukur nilai intrinsik sekuritas dari perspektif makro dan mikro. Analisis ini biasanya dilakukan secara berurutan, mulai dari melihat keadaan ekonomi, secara keseluruhan kekuatan industri dan kinerja suatu perusahaan. Analisis fundamental mempelajari apa saja yang dapat mempengaruhi nilai sekuritas, mulai dari faktor ekonomi makro seperti ekonomi dan kondisi industri hingga faktor ekonomi mikro seperti efektivitas manajemen perusahaannya sendiri. Analisis fundamental juga biasanya dilakukan dari perspektif makro dan mikro untuk mengidentifikasi sekuritas yang tidak dihargai dengan benar oleh pasar. Investor dapat menilai apakah sekuritas saat ini undervalued atau overvalued. Baik, setelah mengetahui dari penjelasan latar belakang analisis fundamental dan pasar modal, di sini saya akan menyampaikan mengenai analisis fundamental pada saham Farmasi Sido Muncul yang merupakan perusahaan farmasi yang bergerak dalam industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, aktivitas kesehatan manusia, kesehatan, hiburan dan rekreasi, pertanian, serta pengolahan limbah, dan aktivitas profesional ilmiah dan teknis. Di sini saya juga akan menyampaikan mengenai data penjualan berjalan bersih dan laba pada Sido. Di sini saya akan menunjukkan laporan tahunan Sido pada tahun 2022 sebagai pertimbangan para investor ataupun kita sendiri untuk memilih Sido sebagai tempat untuk bertransaksi, untuk membeli saham. Nah, di sini kita bisa melihat laporan tahunan Sido tahun 2022. Dan untuk merahnya itu bertanda sebagai laba tahun berjalan, dan untuk yang garis biru bertanda sebagai penjualan bersih. Di mana kita bisa melihat dari tahun 2016 hingga 2021 terjadinya peningkatan yang signifikan terhadap laporan tahunan keuangan tersebut. Sehingga memudahkan kita untuk memilih Sido sebagai tempat kita untuk bertransaksi memilih saham. Baik, di sini kita bisa melihat mengenai hasil analisis saham yang sudah saya lakukan. Yang pertama ada analisis makro dan ekonomi. Di dalam analisis makro dan ekonomi ini ada poin-poinnya lagi, yaitu pertama produk domestik bruto. Seperti yang kita lihat pada saham pertumbuhan Sido sendiri pada tahun 2015 hingga 2018 terjadinya peningkatan, namun pada tahun 2019 hingga tahun 2020 adanya penurunan sekitar minus 2,07% dikarenakan adanya pandemi. Nah, pada tahun 2021 adanya peningkatan 3,69%.
Nah, untuk penjelasan kedua yaitu adanya suku bunga. Nah, seperti yang kita lihat pada data tersebut, dari bulan Januari sampai bulan Desember 2015 hingga 2021, adanya penurunan dari suku bunga yang didapat dari BI Rate dari data 7,75 hingga menurun 3,75. Dari suku bunga yang menurun diharapkan adanya peningkatan dari kredit perbankan yang menyebabkan para investor dapat memilih sebagai investasi, sehingga kita bisa juga lihat pergerakannya dari grafik tersebut dari 2015 hingga 2021. Nah, data ini didapatkan dari presentasi BI Rate tahun 2015 hingga 2020. Baik, dari poin ketiga ada nilai tukar, di mana seperti yang kita lihat pada tahun 2015 hingga 2021 data nilai tukar rupiah itu mengalami depresiasi yang dimana mengalami kenaikan, sehingga kita bisa melihat para investor banyak membeli saham pada saat mengalami kenaikan seperti ini. Pada poin B, yaitu ada analisis industri, di mana industri farmasi di Indonesia memiliki peluang yang besar untuk tumbuh, ditandai dengan semakin bertambahnya jumlah industri farmasi di Indonesia pada tahun 2015 hingga 2019, jumlah industri pada tahun 2019 adalah sebanyak 230. Nah, seperti kita lihat dari grafik diagram di bawah ini, dari tahun 2015 hingga 2019 menunjukkan kenaikan jumlah industri farmasi yang meningkat secara signifikan. Kemudian kita masuk ke terhadap analisis perusahaan. Yang pertama dibagi menjadi rasio likuiditas atau liquidity ratio. Nah, di sini juga kita ada pembagian dari modal kerja bersih atau net working capital. Pada tahun 2021 hingga tahun 2020, perusahaan Sido memiliki aset lancar itu 2.244.707 dan utang lancarnya 543.370, NWC-nya itu 1.701.337, di mana kita mendapatkan aset lancar dan utang lancar dan pada analisis perusahaan selanjutnya yaitu ada di poin ketiga, rasio cepat atau quick ratio. Pada tahun yang sama 2021 dan 2020, total aset lancar 2.244.707, ada persediaan 454.810, selisih yang total aset lancar dikurang persediaan hasilnya 1.789.897. Kemudian didapatkan utang lancar 543.370.000 dan QR atau rasio cepatnya itu ada di 3,29, di mana selisih dibagi utang lancar. Dan untuk yang poin keempat yaitu rasio kas atau kas ratio. Pada tahun yang sama 2021 dan 2020 ada total aset lancar, kemudian utang lancar. Nah, setelah didapatkannya utang lancar, kita baru bisa dapatkan cash ratio-nya, yaitu 1,99 dengan cara membagi total aset lancar dibagi dengan utang lancar. Dan poin terakhir dari analisis makro dan mikro yaitu ada rasio perputaran kas atau kas turnover ratio. Ada tahun dari 2021 hingga 2020, penjualan bersihnya, NWC-nya, dan CTR. Penjualan bersih dibagi NWC sehingga didapatkannya kas turnover ratio. Baik, selanjutnya itu ada penjelasan dari
analisis perusahaan di bagian B, yaitu rasio aktivitas atau activity ratio, yang dibagi beberapa bagian. Yang pertama ada rasio perputaran persediaan, ada tahun, ada BPP, ada rata-rata persediaan, dan IT. Nah, di sini BPP-nya dan rata-rata persediaannya dibagi sehingga mendapatkan IT. Sama halnya pada tahun 2020. Nah, yang poin kedua ada days sales in inventory. Sama halnya di sini ada tahun, karena di sini days sales in inventory berarti dia penjumlahan per hari. Nah, karena setahun ada 365 hari, maka perputaran persediaannya dibagi menjadi hasilnya 5,68, dan day sales in inventory-nya yaitu menjadi 64,21. Baik, selanjutnya ada di poin ketiga, rasio perputaran aset. Kita bisa melihatnya dari tahun 2021 dan 2020. Ada penjualan bersih, total rata-rata. Kemudian penjualan bersih dibagi total rata-rata mendapatkan TATO atau total perputaran aset. Yang keempat ada rasio perputaran aset tetap. Nah, di sini pada tahun 2021 ada penjualan bersih, sama penjualan bersihnya 4.020.980, dan ada total rata-rata aset tetapnya 7.810, sehingga didapatkannya rasio perputaran aset tetapnya 2,2% dan 1,8%. Nah, untuk poin C di analisis perusahaan yaitu rasio profitabilitas atau profitability ratio. Yang pertama dibagi menjadi gross profit margin, di mana tahun 2021 dan 2020 SIDO mendapatkan laba kotor di 2.286.032.000 dan penjualan bersihnya sama 4.020.980, sehingga laba kotor dibagi dengan penjualan bersih, maka mendapatkan GPM atau gross profit margin-nya itu 0,57 dan 0,55. Nah, pada poin kedua ada operating profit margin. Tahunnya sama, 2021 dan 2020. Ada laba operasinya di 1.576.692.000. Ada penjualan bersih sama. Dan dari laba beroperasi dibagi penjualan bersih, maka didapatkannya OPM atau operating profit margin 0,30% dan 0,35. Baik, selanjutnya kita masuk ke penjelasan di poin ketiga. Di net profit margin, ada tahun 2021 dan 2020, laba bersih di 1.260.898, ada penjualan bersihnya sama. Nah, di net profit margin-nya, laba bersih dibagi penjualan bersih sehingga mendapatkan NPM 0,31 sama di tahun 2020. Nah, yang poin keempat ada return on asset. Laba bersih di 1.260.898, rata-rata total asetnya 3.959.243, laba bersih dibagi total aset maka mendapatkan ROA 0,32 atau return on asset. Nah, untuk selanjutnya ada di poin kelima, return on equity. Pada tahun yang sama dan mendapatkan laba bersih yang sama, penjualan bersih yang sama, kemudian laba bersih dibagi penjualan bersih sehingga mendapatkan ROE 0,36. Dan di poin D-nya ada di rasio solvabilitas atau solvency ratio. Yang pertama ada debt ratio. Pada tahun 2021 kita bisa lihat total hutang dari SIDO itu ada 597.785. Total asetnya di 4.068.970.
sehingga mendapatkan DIR atau debt ratio di 0,15 dengan cara membagi total hutang dengan total aset. Selanjutnya ada di poin kedua, equity multiplier. Pada tahun 2021 total asetnya sama 4.068.970. Total ekuitasnya seperti yang ada di data 3.471.185.000 dan EM atau equity multiplier itu didapatkan 1,17 dengan membagi total aset dibagi total ekuitas. Yang ketiga ada debt to equity ratio. Pada tahun 2021 dan 2020 total hutangnya di 597.785.000, total modal yang diberikan itu 3.471.185 dan menghasilkan DER atau debt to equity ratio di 0,17 dengan membagi total hutang dibagi dengan total modal. Nah, penjelasan selanjutnya ada di poin A, yaitu market value. Nah, di market value ini dibagi beberapa macam lagi. Yang pertama ada earning per share. Earning per share pada tahun yang sama 2021 dan 2020 ada laba bersih juga, penjualan saham biasa yang beredar. Nah, ini laba bersih dibagi dengan penjualan saham biasa beredar sehingga didapatkannya EPS atau earning per share itu di 42,04. Selanjutnya juga sama seperti tahun 2020, rumusnya laba bersih dibagi dengan jumlah saham biasa yang beredar sehingga menghasilkan EPS-nya 31,37. Dan yang kedua ada price earning ratio atau PAR. Di tahun 2021 dan 2020, harga saham itu di 865, laba per sahamnya itu di 42,04. Karena tadi di earning per share-nya itu kita mendapatkan 42,4. Nah, di PER atau price earning ratio itu mendapatkan 20,58 dengan membagi harga saham dibagi laba per saham. Nah, untuk selanjutnya itu ada di poin ketiga, yaitu book value per share. Di tahun yang sama, total aset ada 4.068.970.000. Total hutangnya di 597.788. Nah, untuk mendapatkan selisih ini, poin pertama total aset dikurang total hutang sehingga didapatkannya 3.471.185.000 dibagi menjadi jumlah saham biasa yang beredar itu 29,95 sehingga didapatkannya itu book value per share atau BPS dengan membagi selisih dengan jumlah saham yang beredar dapatkannya 116. Sama dengan juga di tahun 2020 menghasilkan 108. Nah, pada poin keempat itu ada price book value ratio, di mana dengan di tahun 2021-2020, 2 tahun, harga sahamnya sama seperti sebelumnya. Kita mendapatkan BPS-nya 116 dan 108, sehingga kita mendapatkan price book value-nya itu di 7,46 dan 7,40. Selanjutnya di analisis perusahaan pada poin kelima yaitu dividen per share atau DPS. Nah, di tahun 2021 dan 2020 didapatkannya total dividen saham biasanya di 561.906 dan jumlah saham biasa yang beredar itu di 29,995 sehingga didapatkannya itu dividen per share-nya itu di 18,73 dan 31,37. Pada poin ke-6 ada dividen payout ratio. Pada 2 tahun terakhir dapatkannya DPS 18,73 sama dan IPS-nya itu didapatkan 42,04
sehingga didapatkan dividen Payan rationya itu 0,45 dengan membagi DPS dibagi dengan EPS. Baik, selanjutnya ada di poin terakhir yaitu market to book ratio. Nah, kita bisa melihat 2 tahun terakhir ini juga ya. Market value per share-nya itu di 865 dan 799. Book value per share ada di 116 dan 108, MBR atau market to book ratio 7,47. Hal yang sama dilakukan membagi market value per share dengan book value per share sehingga didapatkan MBR atau market to book ratio itu senilai 7,47. Nah, dari penjelasan saya tadi, akhirnya saya menarik kesimpulan pada analisa fundamental yang saya lakukan pada saham SIDO adalah mengalami kenaikan yang signifikan setiap tahunnya dengan analisis dari perusahaan, analisis makro mikronya, sehingga saya memutuskan untuk membeli saham Dimension Trade dengan saham SIDO dengan kuantiti 1. Namun sekarang saya belum melakukan untuk sell 6. Hanya saja saya sudah melakukan buy pada saham SIDO di aplikasi Mention Trade. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian dari materi analisa fundamental pada saham SIDO, saya mohon maaf, mohon kiranya diberikan koreksi agar saya ke depannya dapat memperbaiki presentasi saya lagi.